Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang cinta yang datang tiba-tiba yang mengejutkan dirimu. Jadi ini adalah fun reading untuk memboost energi positif, dan ini collective reading, jadi untuk banyak orang. Nah, kalau misalnya collective reading itu kamu harus simak baik-baik setiap perkataan yang aku sebutkan biar disesuaikan sama realita kamu. Jadi harus diproses dulu sebelum kamu telan bulat-bulat. And then untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Just focus on your energy. Fokus sama energi kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati. And then kita bakalan lihat dulu energi kamu sekarang saat ini, baru kita lihat nanti kedepannya gimana energi kamu, baru nanti cinta yang datang tiba-tiba. Oke? Kalau aku ngomongin soal zodiak, cak summarizing for the very crashing. Kalau misalnya zodiak kamu tidak disebutkan, bukan berarti ini tidak untuk kamu, karena zodiak ini cuma penambah aja. Oke? So about the people watch this video. Oke, your current energy sekarang ada Knight of Pentacle, ada the Knight of Swords, sama ada energi the Temperance. Yang aku lihat sebenarnya di sini lagi banyak berkalkulasi soal finansial dan soal masa depan ya. Kalau misalnya yang aku lihat kebanyakan juga ada planning untuk having a business, punya bisnis, atau kalian yang sudah berbisnis punya bisnis baru. Cuman kalau aku lihat di sini ini lebih seperti kayak planning buat aset-aset masa depan. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tapi di sini juga banyak opportunity yang datang, peluang-peluang datang untuk kamu banyak banget untuk saat ini. Jadi kalau yang aku lihat cukup overwhelmed, cukup kewalahan sama peluang-peluang tersebut dan penghitungan kamu soal finansial. Nah, di sini yang kamu butuhkan adalah temperance. Temperance itu titik tengah, dimana apapun yang kejadian di dalam hidup ini secara duniawi itu ya hanya duniawi. Kalau tidak ada balance sama spirituality, kita akan tetap lost gitu. Nah, ini kamu harus dibalancing dengan cara apa? Menemukan jati diri, menemukan titik yang tengah, dan menemukan kenyamanan di spirituality kamu. Jadi saat ada peluang yang datang, kamu tidak kewalahan. Cukup pintar kalau aku lihat di sini managing uang. Nah, sekarang fokusnya lagi karir, finansial. Jadi yang aku saranin adalah ini. Jangan hanya terikat dan punya kemelekatan sama materi. Jadi harus dibarengin sama spiritualnya juga. Di sini ada energi earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Also di sini ada air sign, Libra, Gemini, Aquarius, dan Sagittarius. So aku bakalan lihat ke energi kamu ke depannya, potensi energi kamu ke depan seperti apa. I'm going to take this. Gini, dari yang aku lihat banyak banget yang tidak terlalu mau percaya sama orang lain gitu akhirnya. Jadi karena ini isu-isu di masa lalu, jadi having trust issues biasanya yang nge-keep kamu sendiri atau nge-keep kamu berada dalam posisi selalu jaga-jaga gitu. Ini energi jaga-jaga. Nah, jaga-jaganya di mana aja, aspeknya jadi kemana-mana. Contoh misalnya kamu pernah terhianati di percintaan, jaga-jaganya dan trust issue-nya jadi kemana-mana, bisa ke karir juga gitu. Jadi di sini dari energi the Four of Pentacles, sometimes kita yang tadi aku bilang punya kemelekatan sama hal-hal materi, kadang-kadang kita harus belajar untuk let go, belajar untuk lepasin. Di sini dari energi the Four of Pentacles sama Four of Swords, sebenarnya ngomongin soal keamanan itu ada banget. Finansial sebenarnya juga di luar sana atau di luar kehidupan pribadi kamu, orang-orang sekitar, lingkungan sekitar memberikan kamu security di sini. Dari sebenarnya overthinkingnya itu datangnya dari masa lalu, sesuatu yang ada di belakang gitu. Jadi hadapin dulu gitu. Mau gimana? Gak bisa kalau misal kamu longkap pengen langsung enak-enak tanpa mau mempelajari apa yang kita dapat gitu, yang ada di dalam hidup kita. Yang terjadi kemarin itu bukan cuma pajangan, itu adalah pelajaran yang harus kita terima gitu. Learn to accept it, belajar untuk terima dulu.
saat kita belajar untuk menerima, nanti kita akan mulai untuk memaafkan itu gitu. Nah, ke depan di depan sana aku tidak akan sugarcoat anything. Di depan sana ada ketakutan itu gitu. Jadi soal bukan hanya yang tadi aku bilang, bukan soal percintaan aja jadi kemana-mana gitu. Nah, yang aku lihat di sini potensi untuk ketemu sama seseorang, someone that equal to you, ini sepadan sama kamu gitu. Cuman yang tadi aku bilang, kamu jaga-jaga banget, cautious banget, jadi kayak waspada sekali gitu. Jadi belajar untuk open up, belajar untuk terbuka, belajar untuk enjoy your time, belajar untuk tenang, belajar untuk ikutin arusnya gitu. Karena kalau misalnya terus-terusan kita ngelawan arus, terus-terusan kita kayak boleh menjaga diri, tapi ibaratkan mengurung diri sendiri pun tidak sehat gitu. Belajar untuk terbuka untuk itu. Jadi saat ada yang datang jangan defensif, belajar untuk terima gitu. Di sini yang aku lihat potensi ke depan banyaknya itu soal apa yang terjadi di kepala ya, jadi di mental gitu. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya cuma ilusi aja gitu yang aku lihat, tidak benar-benar terjadi. Jadi kalau yang aku lihat di sini nanti, sorry kalau goyang-goyang ya, kamu bakalan dapat pesan atau dapat message atau dapat answers, jawaban yang kamu cari sebenarnya di kepala sendiri. Tapi kalau misalnya kepalanya sendiri penuh dengan hal-hal yang negatif, tidak akan nemuin itu jawaban apapun itu. So kita bakalan lihat ya keluar cinta yang datang tiba-tiba untuk dirimu. There's great guide in the Divine Power, like I think it says. Love that will come to the people who watch this video. Love that will come to the people who watch this video, and that time soon will surprise you. Ada Page of Wands. Kalau yang aku lihat di sini, you can be dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ya. Dan di sini ada the Six of Swords. Ini lucu ceritanya. Ada yang ketemu saat lagi moving on atau vice versa, dianya lagi moving on ketemu sama kamu gitu. But ada energi moving on di sini. Oke. Dari sini kamu berhubungan sama seseorang yang kayak sunshine human forms, jadi kayak energinya banyak sekali gitu, selalu semangat kesana kesini gitu, suka bermain, suka hangout. And then kalau yang aku lihat dari Page of Wands sendiri, full of excitement. Jadi yang dia kasih ke kamu itu bukan cuma romansa yang penuh dengan drama, tapi lebih seperti banyak banget kegiatan-kegiatan yang sehat gitu, hubungan-hubungan yang sehat. Jadi bukan drama, bukan toxic yang datang, tapi ini sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang aku lihat dari energi The Six of Swords di sini, ini nunjukin kartu moving on dari sesuatu di masa lalu. Ini bisa kamu yang baru melepaskan seseorang di masa lalu dan akhirnya kamu ketemu orang ini gitu, atau dari perjalanannya dia untuk moving on ketemu sama kamu. It's like trigger gitu. Kalian berdua nge-trigger masing-masing. And also the Hangman. Ini hubungan percintaan yang datang saat kita tidak menginginkan, dalam arti kayak ya udahlah gitu. Hangman itu kan keadaan dimana kita berserah diri sama yang di atas dan kayak kita giving up everything gitu. Kalau di sini, kalau kamu lihat yang kegantung tuh kepala. Jadi your problem atau hambatan kamu adalah sesuatu di kepala kamu. Saat kamu mampu untuk bisa melepaskan si kecemasan berlebih ini, ngebuang itulah istilah, nggak ngebuang sepenuhnya, tapi meringankan beban kamu untuk tidak terlalu overthinking, diringankan lah pikirannya, malah akan ketemu nih situ yang tadi aku bilang, you get the answer. Kamu akan dapat jawaban yang kamu cari soal pasangan hidup atau bahkan soal percintaan gitu. And then dari the Knight of Swords,
ini adalah percintaan yang datangnya memang tiba-tiba dan cepat banget gitu. It's more like when you saat kamu pergi ke stasiun, keretanya kan datang nih gitu, tapi kan tidak akan lama berhentinya gitu. Datangnya cepet banget itu kereta, berhentinya juga cepet, gak lama. Jadi it's like opportunity, percintaan yang akan datang itu kayak peluang kayak gitu. Pintunya terbuka itu gak lama gitu. Tergantung if you don't know what you want. Kalau kamu gak tahu maunya apa dan kamu masih bingung sama diri sendiri, ya kamu akan menyanyiakan peluang tersebut. Tapi kalau misalnya kamu tahu mau apa, saat peluang itu ambil, ya udah ayo hajar gitu. Jadi di sini harus punya rasa confidence. Jadi saat ada momen yang memang hadir, kamu kalau itu mau kamu, ya udah go ahead gitu. Tapi kalau kamunya masih ragu, masih nggak tahu maunya apa, dan masih banyak PR nih sama diri sendiri, contohnya, ya berarti momen tersebut ya akan pas, bakalan juga bye bye gitu, bakalan juga pergi juga momennya. Jadi ini adalah sebuah konsep beneran tiba-tiba datang, terus peluangnya pintunya tertutup juga cepat gitu. So kamu bisa berhubungan sama energi Libra, Gemini, Aquarius, but also there's a strong fire di sini karena penuh dengan semangat ya. Bisa berhubungan sama Aries, Leo, Sagittarius. Jadi aku sebelum masuk lagi ke siapanya, aku bakalan lihat ke ini ya. Ini adalah PR. Ini adalah pesan untuk kamu. Untuk yang bertanya-tanya, ini kok beda settingannya? Ya, karena aku sedang pindah sejenak. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ini it's like you live in a paradise. Kamu berada di paradise lah. Kamu kayak berada di lingkungan yang positif gitu. Ini waktunya buat menikmati kebahagiaan tersebut. Dan yang namanya kebahagiaan itu, kita ngerasa bahagia, kita tularin gitu. Dan saat ada orang yang nularin kebahagiaan sama kita, jangan takut untuk ngedapetin itu gitu. Dan belajar untuk bisa menikmati momen bersama, menikmati satu sama lain gitu. Jadi usaha juga tetap ada. Kita nggak cuma saat dikasih nih hadiah sama Tuhan untuk didatangkan seseorang yang di hidup kamu lah gitu, seseorang yang kamu butuhkan, tapi kamu juga diam aja, sama aja gitu. Nggak menggapai itu sama aja kayak ya udahlah gitu, diam aja gitu kan. Kita harus menggapai juga. Kayak ada kado di depan kamu lah gitu. Ada kado nih di meja, kamu gak akan tahu isinya apa kalau kamu gak buka kan. Dan aksi membuka tersebut itu adalah usaha, action gitu. Dan sama kayak percintaan juga seperti itu. Jadi bukan usaha ngubek-ngubek seluruh dunia, yang enggak gitu, tapi dalam arti saat ada peluang ya juga usaha untuk maju gitu, usaha untuk bisa involve dan menikmati keadaan. Kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love, and that person falling in love with you. Dia jatuh cinta sama kamu, bisa pada pandangan pertama. Tapi yang aku lihat di sini ini adalah cinta yang tanpa pamrih gitu. Jadi tidak ada embel-embel mau ini mau itu, tidak ada memanfaatkan satu sama lain. Jadi benar-benar kayak hubungan yang sehat gitu. Emang di sini giving and receiving, it's kind of balance ya. Jadi ada sesuatu yang balance di hubungan ini yang aku lihat. Jadi dia memberikan kamu perhatian, kamu memberikan dia perhatian. So I'm going to see more
Ada the dragonfly, be lighthearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Untuk kalian yang masih ada proses untuk healing ya harus healing. Cuman di sini belajar untuk meringankan segalanya, jangan direbetin, jangan diberatkan gitu. Jadi when you find someone, kayak kita ketemu sama orang nih, orang baru, apakah dia menjadi suamiku nantinya? Apakah dia menjadi istriku nantinya? Itu berat banget gitu. Dalam arti tanggung jawab sebelum ada hubungan udah gede gitu. Jadi jalanin dulu baru nanti tanggung jawab akan ngikutin. Tapi kalau hubungannya belum dimulai, ketemu juga baru pandangan mata, udah ngasih tanggung jawab itu berat. It's like kayak kamu cuma mampu memikul 10 kilo, tiba-tiba kamu memberikan kewalahan untuk diri sendiri dengan memikul 20 kilo lebih gitu. Jadi ya itu memberatkan diri sendiri juga. Akhirnya nggak bisa menikmati keadaan, dan ini waktunya buat cari tahu dulu gitu. Yang proses PDKT, proses pengenalan itu kita cari tahu dulu. Dan di sini nanti ada sesuatu yang akan seperti memberikan jawaban lah gitu, coming to light. Yang tadinya dirahasiakan akan ditunjukkan. And then di sini photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Dia tuh pengen banget, dia tuh selalu ngeliatin foto kamu gitu, dan dia tuh pengen banget punya foto kamu, foto bersama sama kamu. Cuman di sini disuruh untuk make new memories. Jadi setiap memori yang dibuat, belajar untuk bisa nikmatin hal tersebut. Di sini ada missing you, ada yang kangen sama kamu, dan saat ketemu kamu tuh ngerasa nostalgia banget gitu. Dia sering memandangmu. Jadi kita bakal lihat who is this person, okay? Siapa orangnya yang datang tiba-tiba ke dalam hidup kamu? Okay, this is totally new person. Di sini ada Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Ini bisa vice versa ya kalau kita ngomongin soal zodiak. Ini tadi bisa terbalik-balik, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Yes, Pisces, Scorpio, Cancer. Pertama, ini adalah orang baru, totally new. Jadi kalau ada Ace of Swords itu datangnya benar-benar cepat, kayak thunder, kayak kilat gitu. Terus di sini sesuatu yang menyenangkan, ini bikin kepala fresh lah gitu orangnya. Dan cara berkomunikasinya dia juga pinter banget. Dia orang yang pinter komunikasi, pinter ngobrol, pinter untuk cari topik. Terus di sini dari energi the Seven of Cups, it's a dreamer person. Jadi dia tuh suka berhayal, suka bermimpi. And then dari energi the Seven of Cups itu menunjukkan seseorang yang punya banyak opsi. Jadi banyak pilihan di percintaan. It's okay, nggak masalah kan. Jadi yang suka sama dia banyak gitu istilahnya. But yang namanya Seven of Cups itu orang yang maunya banyak, jadi mimpinya tuh banyak gitu. Pemimpi lah orangnya. Kalau kamu ngobrolin sama dia, ngobrolin soal mimpi, about the future, ini orang suka banget gitu. Di sini ada energi the Nine of Cups. Dia sudah selesai sama percintaannya. Dia sudah selesai sama drama-drama percintaannya, dalam arti ini udah waktunya dia selesai untuk exploring. Ini waktunya dia untuk settling down, mencari rumah gitu, atau menetapkan rumahku di mana sih gitu. Jadi dia sudah puas sama pengalaman hidupnya, dia punya bekal banyak, jadi experience dan pengalaman soal percintaannya juga banyak. Dan kalau yang aku lihat, ini adalah seseorang yang juga dalam kondisi sukses dalam kehidupan. Jadi energinya cukup tenang, cukup seperti punya banyak lah gitu, punya banyak apa aja. Jadi punya banyak pengalaman, punya banyak teman-teman, dia merangkul banyak orang gitu. Yang aku lihat di energi the ship seperti ini. Jadi kalau dari ini kan kapal ya gitu, kapalnya punya bekal istilahnya. Jadi dalam arti dia itu di dalam posisi yang berjalan kehidupannya. Jadi dari karirnya berjalan pesat, dan dia punya bekal yang banyak gitu, tabungan yang banyak, atau bahkan kayak punya aset-aset. Tapi dia juga merangkul, dan yang aku lihat di sini ini part of this person dreams. Jadi ngerangkul bukan buat cuma dirinya doang gitu. Jadi
kalau dia sukses, dia pengen orang lain juga sukses. Cukup bijak, cukup wise, baik, kind. And then aku bakalan lihat di sini, siapa tahu kita lihat ciri-ciri fisiknya ya. Oke, dia adalah manifestor. Jadi dia pintar manifestasi. Kamu manifestasi dia atau dia manifestasi kamu. Jadi ada momen dimana kamu berdoa, tring datang, atau ada momen dimana dia berdoa kamu datang gitu, dan kalian berdua menyadari itu. But yang namanya the magician, kalau dari ciri-ciri, this person is stylish, kelihatan indah dilihat lah gitu, karena dia pintar untuk mix and match, atau dia pintar untuk styling pakaiannya. But yang namanya the magician itu sosok orang yang suka beradaptasi. Jadi kalau ngomongin soal style atau ngomongin soal fisik, dia tuh beradaptasi sama lingkungannya gitu. Contoh ya kalau misal ke pernikahan, ya dia pasti pakaian formal. Tapi kalau misal dia nongkrong nih sama teman-temannya, pasti bakalan pakaian santai. Jadi tapi tetap bakalan kelihatan tring gitu. Jadi kelihatan cara dia berpakaian itu atau cara dia membawa diri itu punya aura tersendiri. And then this person looks like a loner sometimes. Yang aku lihat dari energi the Nine of Wands, jadi kelihatan kayak agak sulit di approach gitu. Sometimes dia bakalan kelihatan judes, kelihatan galak. So aku bakalan lihat lagi. Ini adalah Lenormand untuk hubungan kalian berdua. Ada the roads, kalau yang aku lihat di sini kayak ada sebuah kejadian yang tidak di planning, akhirnya bertemu gitu. Cuman kalau dari the road sendiri, ini ibaratkan ya di lampu merah nih gitu. Dia dari arah sana, kamu dari arah sini gitu, terus papasan ketemu. Keadaannya seperti itu. Ini dari strokes. Ya, kamu sama dia bisa bertemu saat kamu melakukan perpindahan, atau dia pindah ke daerah kamu pindah ke daerah dia. Dan di sini ada saat dia hadir dalam hidup kamu, segala sesuatu yang istilahnya kayak kesialan di percintaan itu stop. Ini dia bakalan banyak ngechat atau bakalan ngirim surat. Zaman sekarang sih jarang yang ngirim surat, cuman ya pokoknya menuliskan atau mengucapkan sesuatu lah gitu. Jadi kayak love letter. Cara dia memandangmu atau dia mengungkapkan perasaan, ya biasanya bukan diomongin langsung gitu, tapi kadang-kadang dia juga pakai yaitu letter, surat atau ngechat. So aku bakalan lihat ini adalah the outcome of the situation. Well, the outcome of this situation ada the Wheel of Fortune. Saat momen kamu ketemu sama dia, ini Wheel of Fortune itu saling memberikan keberuntungan satu sama lain, but also Wheel of Fortune yang di tarot deck yang ini tuh nunjukin keseimbangan. Kalau kamu lihat di sini ada, kalau dibalik kayak gini, ada tengkorak yang pakai baju hitam, tapi di sini ada tengkorak yang pakai baju putih, sama kayak yin and yang. Jadi ada sisi dia yang melengkapi dirimu, ada juga sebaliknya, vice versa gitu. Sisi dirimu yang melengkapi dia. Jadi kayak nemuin missing piece gitu, kayak puzzle yang dulunya hilang gitu, ketemu. Terus kalau istilahnya kayak gembok sama kunci lah gitu. And then di sini bisa menyeimbangkan kehidupan masing-masing. Jadi kalian itu punya peran yang pas gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Dan next reading. Bye.